Shalom untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kelompok kami, kelompok 4. Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Materi yang kami bawa tentang judul kasus produk obat nyamuk HIT. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Aquilino de Arroyo sebagai pemateri 1 dan moderator. Yang kedua, Yosinta Rambuada Imun sebagai pemateri kedua. Yang ketiga, Marianus Syali Arman sebagai pemateri 3. Yang keempat, Channel Arsander Huru sebagai pemateri 4. Dan yang kelima, Jeremia Boimau sebagai pemateri kelima. Baik, materi poin yang pertama tentang obat nyamuk HIT. Pentasida rumah tangga untuk mengendalikan nyamuk dan serangga, berbentuk aerosol bersifat racun kontak dan penapasan untuk nyamuk cules. Quinquefasciatus, Aedes aegypti, lalat musca domestica, kecoak pariplaneta, Ameichana, dan Blatella germanica di dalam ruangan. Baik, yang kedua, kasus obat nyamuk HIT. Pada hari Rabu 7 Juni 2006, obat anti nyamuk HIT yang diproduksi oleh PT Megarsari Makmur dinyatakan akan ditarik dari peredaran karena penggunaan zat aktif Provoxur dan Diclorvos yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan terhadap manusia. Sementara yang di pabrik akan dimusnahkan. Sebelumnya Departemen Pertanian, dalam hal ini Komisi Pestisida, telah melakukan inspeksi mendadak di pabrik HIT dan menemukan penggunaan pestisida yang mengganggu kesehatan manusia seperti keracunan terhadap darah, gangguan saraf, gangguan pernapasan, gangguan terhadap sel pada tubuh, kanker hati, dan kanker lambung. HIT yang promosinya sebagai obat anti nyamuk ampuh dan murah ternyata sangat berbahaya karena bukan hanya menggunakan Provoxur, tetapi juga Diclorvos atau zat turunan klorine yang sejak puluhan tahun dilarang penggunaannya di dunia. Obat anti nyamuk HIT yang dinyatakan berbahaya itu jenis HIT 2,1A atau jenis semprot dan HIT 17L atau cair isi ulang. Selain itu, Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan melaporkan PT Megarsari Makmur ke Kepolisian Metropolitan Jakarta Raya pada tanggal 11 Juni 2006. Korbannya yaitu seorang pembantu rumah tangga yang mengalami pusing, mual, dan muntah akibat keracunan setelah menghirup udara yang baru saja disemprot obat anti nyamuk HIT. Masalah lain kemudian muncul, timbul miskomunikasi Departemen Pertanian atau Deptan, Departemen Kesehatan atau Depkes, dan BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Menurut undang-undang, registrasi harus dilakukan di Depkes karena hal tersebut menjadi kewenangan Menteri Kesehatan. Namun menurut Kepres pendirian BPOM, registrasi ini menjadi tanggung jawab BPOM. Oke, terima kasih. Yang ketiga yaitu masalah dari kasus di atas. Dapat kita peroleh permasalahannya yaitu ditemukannya zat berbahaya seperti Provoxur dan Diclorvos pada produk obat anti nyamuk yang dibuat oleh PT Megarsari Makmur yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan dan dapat menyebabkan kerusakan hati, lambung, serta pusing-pusing. Produk yang berada di pasaran akan ditarik, sedangkan yang ada di pabrik akan dimusnahkan. Selain itu, masalah lainnya adalah terjadinya miskomunikasi antara Departemen Pertanian, Departemen Kesehatan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mempermasalahkan tentang di mana registrasi obat itu seharusnya dilakukan. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Channel Arsander Huru, NIM 19410273. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudara Marianus Syali Arman. Menurut etika bisnis, hal yang dilakukan PT Megarsari Makmur sangat tidak etis karena telah menyalahgunakan
kepercayaan yang diberikan konsumen dengan mengatakan bahwa obat nyamuk HEAT yang mereka produksi tidak beracun sehingga tidak perlu khawatir untuk penggunaannya. Tetapi pada kenyataannya tidak begitu. Obat nyamuk HEAT mengandung propoxur dan diklorvos yang sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh. Yang kedua, PT Margasari Makmur menawarkan harga yang murah ke konsumen. Yang ketiga, memberikan informasi yang menyesatkan. Yang keempat, di iklan yang berada di TV mengatakan bahwa obat nyamuk HEAT PT Margasari Makmur menawarkan harga yang murah ke konsumen. Yang ketiga, memberikan informasi yang menyesatkan. Yang keempat, di iklan yang berada di TV mengatakan bahwa obat nyamuk HEAT aman digunakan dan cocok digunakan untuk balita, disertai dengan aroma orange dan lavender yang membuat ruangan lebih harum dan tidak sesak. Akan tetapi pada kenyataannya obat nyamuk HEAT tidak aman karena dapat merusak organ tubuh manusia. Tentang aroma yang harum, memang benar dapat mengurangi sesak daripada kita menggunakan obat nyamuk yang lain atau yang tidak beraroma. Untuk yang elektrik tetap berbahaya karena juga mengandung propoxur. Yang kelima, selama ini PT Margasari Makmur tidak memberitahukan bahwa zat-zat yang terkandung di dalam anti nyamuk HEAT mengandung zat-zat berbahaya. Di iklan obat nyamuk HEAT hanya dikatakan kalau ada yang murah, kenapa beli yang mahal. Konsumen jelas dibohongi dengan pernyataan tersebut. Yang keenam, kita juga tidak bisa sepenuhnya menyalahkan PT Margasari Makmur karena pihak Daptan, Depkes, dan BPOM telah menyatakan lulus. Kalau pihak tersebut menyatakan tidak lulus, maka produk tersebut tidak dapat diproduksi dan dijual di pasaran. Sekian dari saya, dan materi ini akan dilanjutkan oleh saudara Jeremia Boimau. Terima kasih. Oke, baik, di sini saya akan membaca materi yang berikutnya tentang berdasarkan jenisnya obat nyamuk terbagi menjadi 3, yaitu jenis semprot. Jenis semprot ini ada 2 jenis, yang menggunakan botol aluminium, aerosol, dan semprotan manual. Jenis bakar obat nyamuk bakar saat ini ada di dalam beberapa bentuk. Yang paling umum adalah berbentuk lingkaran spiral, sedangkan bentuk lain ada yang dalam bentuk kertas. Jenis elektrik obat nyamuk dengan jenis alternatif apabila tidak ingin menggunakan jenis semprot ataupun bakar. Pembahasan dan opini. Kita sering menggunakan obat nyamuk dan biasanya kita menggunakan merek tertentu, tetapi kita tidak pernah berpikir apakah obat nyamuk tersebut aman atau tidak. Kalau menurut saya, nyamuk saja mati terkena obat tersebut, apalagi kita, walaupun tidak sampai meninggal, tetapi kalau lama-kelamaan kita menghirup bahan yang terkandung dalam obat nyamuk tersebut, maka tubuh kita akan teracuni. HEAT adalah salah satu obat nyamuk yang cukup terkenal di Indonesia, di mana obat nyamuk tersebut ampuh membunuh serangga dan nyamuk serta relatif murah. Tetapi di dalam obat nyamuk HEAT terdapat propoxur dan DDVP yang sangat berbahaya dan dilarang penggunaannya di dunia. Bagaimana bisa sesuatu hal yang dilarang masih bisa lolos? Ini membuktikan bahwa pihak pemerintah tidak terlalu mempedulikan kesehatan para penduduknya. Obat nyamuk HEAT ada 2 macam, ada yang elektrik, ada pula yang aerosol. Dengan harga yang murah, HEAT banyak diminati oleh konsumen, selain baunya tidak sedap, terlalu nitrik atau menyengat. Untuk aerosol, dari sini HEAT memanfaatkan hal itu karena konsumen di Indonesia pasti lebih memilih obat nyamuk yang harum, ampuh, dan harganya relatif murah. Di obat nyamuk HEAT, elektrik menawarkan harga yang lebih murah dengan menggunakan kurang lebih 1 watt per hari. HEAT ampuh membunuh nyamuk maupun serangga, tetapi juga ampuh untuk meracuni organ-organ tubuh kita. Tidak memperdulikan kesehatan konsumennya, pihak HEAT pasti sudah mengetahui bahwa dilarang menggunakan diklorvos untuk pestisida dalam rumah tangga. Tetapi mengapa
pihak HIT tetap menggunakan bahan tersebut. Hal ini dilakukan agar obat nyamuk HIT terbukti lebih ampuh dan membunuh nyamuk dan serangga. Poin yang terakhir, masukan dan saran. Masukan yang baik untuk produk obat nyamuk HIT: ikuti cara penggunaan yang terdapat pada kemasan, semprot atau nyalakan obat saat ruangan kosong, hindari penggunaan pada ruangan yang tertutup tanpa ventilasi, letakkan pada lokasi yang tidak terjangkau seperti sudut ruangan supaya tidak terhirup langsung, hindari juga kebiasaan buruk tidur dengan obat nyamuk masih menyala. Yang terakhir, saran. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan rumah dan saluran air serta menutup bak penampungan air agar nyamuk tidak bersarang dan berkembang biak. Untuk mengurangi frekuensi dan paparan dari penggunaan obat nyamuk, Anda bisa melakukan cara lain untuk menghindari gigitan nyamuk, misalnya memakai kelambu di sekeliling tempat tidur, menggunakan baju dan celana panjang, atau menggunakan raket nyamuk. Demikian dari hasil pemaparan materi kami yang kami bawa, kami ucapkan limpah terima kasih.